Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya dalam pembelajaran matematika di Maths Rizky 125. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan, silahkan kalian subscribe terlebih dahulu channel ini, like dan share video ini apabila kalian anggap video ini bisa bermanfaat untuk orang banyak. Nah, seperti yang bisa kalian baca, jadi pada video kali ini kita akan membahas beberapa contoh soal terkait dengan bagaimana cara untuk menentukan fungsi inverse. Seperti itu. Oke, kita langsung masuk pada pembahasan atau langsung masuk pada contoh soal. Saya ganti terlebih dahulu. Nah, seperti yang bisa kalian baca, jadi di contoh soal yang pertama ini dipunyai fungsi fx sama dengan 2x ditambah 5. Kemudian kita diminta untuk menentukan fungsi f inverse x. Jadi di sini kita diminta untuk mencari fungsi inverse dari fungsi fx ini. Nah, ketika kalian diminta untuk menyelesaikan soal dengan bentuk seperti ini, maka langkah pertama yang kalian lakukan adalah silakan kalian tuliskan terlebih dahulu rumusnya, yaitu fx itu sama dengan z. Seperti ini dulu. Oke, langkah pertamanya tuliskan dulu rumusnya, yaitu fx sama dengan z. Nah, setelah kalian tuliskan bentuk itu, langkah selanjutnya adalah silakan ubah fungsi fx-nya. Silakan ubah sesuai dengan fungsi yang diketahui tadi. Nah, di sini kan kita tahu fx-nya itu kan sama dengan 2x ditambah 5. Maka fx ini kalian ganti dengan 2x ditambah 5. Sehingga kita dapati bentuk ini berubah menjadi fx-nya berubah jadi 2x ditambah 5. Ini tetap kita tulis, berarti 2x ditambah 5 sama dengan z, seperti ini. Nah, setelah kita dapati bentuk ini, langkah selanjutnya adalah kita buat yang ruas bagian depan itu hanya memuat variabel x. Berarti selain variabel x, semuanya kita pindah ke belakang. Seperti itu. Berarti di sini 2 dan 5 itu kita pindah ke ruas bagian belakang. Dimulai dari yang tidak memiliki atau tidak melekat pada variabel. Kita tahu bahwa di bagian depan ini bilangan yang tidak melekat pada variabel itu adalah plus 5. Berarti plus 5-nya yang kita pindah terlebih dahulu. Nah, karena plus 5 kita pindah ke belakang, maka di depan sisanya adalah 2. X itu sama dengan, ini kita tulis ulang, berarti Z. Plus 5 kita pindah ruas jadi min 5. Seperti ini. Nah, setelah kita dapati bentuk ini, langkah selanjutnya berarti yang kita pindah itu adalah bilangan 2. Di sini kan 2 dikali X ya. Karena ini bentuknya kali, silakan pindah jadi bagi. Sehingga ketika kita pindah, berarti kan sisanya menjadi hanya X saja. Nah, 2 kita pindah karena kali jadi bagi. Ini kita tulis ulang, berarti Z min 5. Ini tadi pindah jadi bagi, berarti dibagi 2. Seperti ini. Nah, setelah kita dapati bentuk ini, karena di sini bentuknya adalah Z, maka X ini kita ubah menjadi F inverse, bukan X, tapi F inverse Z. Kenapa kok berubah menjadi F inverse Z? Karena di sini yang kita punya pertama itu adalah Z. Jadi F inverse Z itu sama dengan Z dikurangi 5/2. Seperti ini. Lupa kan yang kita pengenkan itu kan F inverse X. Nah, karena yang kita inginkan adalah F inverse X, maka secara otomatis F inverse Z itu kita ubah menjadi F inverse X.
Nah, karena yang ada di dalam kurung kita ganti dengan X, maka bentuk aljabar ini juga berubah menjadi, yang Z-nya berubah jadi X. Berarti Z min 5 dia berubah menjadi X min 5 per 2. Jadi di sini kita dapati jika kita punya fungsi fx sama dengan 2x ditambah 5, maka f inverse x-nya itu sama dengan x dikurangi 5, seperti itu. Nah, selain dengan menggunakan cara ini, sebenarnya ada cara lain yang jauh lebih cepat. Jauh lebih cepat untuk menentukan f inverse jika bentuk fungsinya adalah seperti ini. Jadi gini, kalau kita punya, ini kita ngomong cara cepatnya ya. Jadi kalau kita punya fungsi bentuknya fx itu sama dengan ax plus b seperti ini, maka untuk menentukan f inverse x-nya itu sama dengan x dikurangi b per a. Ini selalu. Jadi kalau kita punya fungsi kok bentuknya seperti ini, mesti inverse-nya bentuknya seperti ini. Oke, kita buktikan. Tadi kan kita punya fx-nya itu adalah 2x ditambah 5. Seperti itu ya. Kita akan coba cari f inverse x-nya. Nah, di 2x ditambah 5 ini kita tahu A-nya adalah 2, B-nya adalah 5. Berarti ketika kita rubah menjadi bentuk ini, berarti kan f inverse x sama dengan x dikurangi berarti b. B-nya di sini adalah plus 5, berarti b dikurangi 5 per A-nya adalah 2, berarti per 2. Oke, kita coba buktikan. Sama tidak? Ternyata hasilnya sama, seperti itu. Hasilnya sama, tapi jauh lebih cepat yang ini ya. Jauh lebih cepat dengan menggunakan cara yang kedua ini. Oke, itu adalah contoh yang pertama. Oke, kita langsung masuk pada contoh yang kedua. Saya ganti terlebih dahulu. Oke, ini adalah contoh yang kedua. Nah, seperti yang bisa kalian baca di contoh yang kedua ini, dipunyai fungsi fx sama dengan 2x ditambah 5 per 3x dikurangi 4. Di sini kita diminta untuk menentukan fungsi inverse dari fungsi fx. Jadi kita suruh mencari f inverse x dari fungsi ini. Seperti itu. Oke, langkahnya sama seperti yang contoh soal yang pertama. Jadi kita tuliskan terlebih dahulu rumusnya, berarti fx itu sama dengan z, seperti ini. Pokoknya kalau kita diminta untuk mencari inverse dari suatu fungsi, ini kita tulis dulu. Nah, setelah kita tulis, langkah selanjutnya adalah kita ubah fx ini sesuai dengan fx yang kita ketahui tadi. Jadi bentuk ini kita ubah dengan cara apa? Fx-nya kita ganti dengan fx yang diketahui. Tadi kita tahu fx-nya sama dengan 2x ditambah 5 per 3x dikurangi 4. Berarti fx ini kita ganti dengan bentuk itu. Berarti fx ini berubah menjadi 2x ditambah 5 per 3x dikurangi 4 sama dengan z. Seperti ini. Nah, z ini itu kan sama saja dengan z per 1 ya. Nah, selanjutnya setelah kita dapati bentuk ini, langkah selanjutnya adalah silahkan kalian kalikan silang. Silahkan kalikan silang. Nah, saran saya ketika kalian mengalikan silang, untuk yang bagian bawah ini kalian letakkan di bagian depan. Jadi nanti ketika kita melakukan perkalian, berarti ini kita taruh di ruas depan. Berarti z, karena kita taruh di ruas depan, berarti ini z dikalikan dengan bagian bawah, berarti 3x dikurangi 4 itu sama dengan 1 dikalikan dengan 2x ditambah 5. Nah, masih ingat ketika
kita memiliki sesuatu, baik itu bilangan atau variabel yang letaknya di luar kurung, maka bilangan atau variabel itu wajib kita kalikan dengan setiap suku yang ada di dalam kurung. Berarti Z ini dikalikan dengan 3X dan juga dikalikan dengan min 4. Z dikalikan dengan 3X berarti kita punya 3X Z. Z dikalikan dengan min 4 berarti min 4Z sama dengan, nah ini juga sama. Karena ini dikalikan 1 berarti satunya dikalikan dengan 2X dan juga dikalikan dengan plus 5. 1 kali 2X kita punya 2X, 1 dikali plus 5 berarti kita hasilnya plus 5. Nah, setelah kita dapati bentuk ini, langkah selanjutnya sama seperti contoh soal tadi. Jadi, setiap suku yang memiliki variabel X kita taruh di bagian depan. Sedangkan yang tidak punya X kita taruh di ruas belakang. Seperti itu. Berarti di sini, karena yang punya X itu adalah 3XZ dan juga 2X, karena yang masih ada di ruas belakang adalah 2X, maka 2X ini kita pindah ke depan. Sedangkan min 4Z, karena dia tidak punya X, maka kita pindah ke belakang. Seperti itu. Nah, berarti di sini kita bisa menuliskan 3XZ kita tulis ulang karena dia sudah ada di depan. Berarti 3XZ. Min 4Z kan kita pindah ke belakang. Karena tidak punya X, jadi hilang. Sebagai gantinya, berarti 2X kita pindah ke depan, karena ini plus, berarti pindah ke depan jadi min 2X. Seperti itu. Terus sama dengan, nah min 4Z ini kita pindah ke ruas belakang. Untuk mempermudah variabel kita taruh ke depan saja. Min 4Z, min kita pindah ke ruas, jadinya adalah plus. Plusnya tidak perlu kita tulis ya. Berarti jadi 4Z plus 5. Nah, setelah kita dapati bentuk ini, langkah selanjutnya adalah kita keluarkan variabel X-nya. Sehingga menjadi X kita keluarkan dengan menggunakan sifat distributif. X kita keluarkan, kita buat kurung seperti ini. Nah, karena X-nya kita keluarkan, berarti 3XY ini dia kan menjadi hanya 3Z saja. Seperti ini ya. Karena X-nya kita keluarkan. Selanjutnya min 2X. X-nya kita keluarkan sehingga sisanya adalah min 2 saja. Seperti ini. Sama dengan 4Z ditambah 5. Ini kita tulis ulang. Nah, setelah kita dapati bentuk ini, langkah selanjutnya adalah kita buat yang bagian depan. Yang ada di ruas depan itu hanya variabel X saja. Berarti yang selain X, kita pindah ke belakang. Berarti bentuk 3Z min 2 ini, dia kita pindah ruas ke belakang. Nah, karena di sini ini merupakan satu bagian dan ini kali, berarti pindah nanti jadi bagi. Sehingga kita punya X sama dengan, ini kita tulis ulang dulu, 4Z ditambah 5 per, nah ini kita pindah ruas jadi bagi, sehingga ditulis di bagian bawah 3Z min 2 seperti ini. Nah, selanjutnya karena yang kita cari adalah F inverse X, langsung saja karena di sini ada variabel X, maka secara otomatis Y ini kita ganti dengan X. Sehingga F inverse X itu sama dengan 4X ditambah 5 per 3X dikurangi 2. Seperti itu. Nah, selain dengan menggunakan cara ini, sama seperti contoh yang pertama, ada cara lain yang bisa kita gunakan dan jauh lebih cepat jika dibandingkan dengan cara yang pertama ini. Caranya seperti apa? Jadi seperti ini. Saya ambilkan kertas terlebih dahulu. Nah, gini. Saya tuliskan di sini ya. Jadi, misalkan kita punya sebuah fungsi.
Kita namai fungsinya adalah fungsi fx. Nah, fungsi fx ini dia bentuknya adalah fungsi pecahan, yaitu a x ditambah b per cx ditambah d, seperti ini. Nah, ketika kalian diminta untuk mencari inverse dari fungsi fx dengan bentuk seperti ini, maka caranya apa? Maka caranya adalah pada bagian ini silahkan kalian tukar, dipindah. Jadi A nanti posisinya di D, D posisinya di A, tapi tandanya dibalik. Nah, kalau kalian cermati, D ini kan awalnya tandanya positif. Ketika naik, dia tandanya kita ubah. Jadi, min DX ditambah B per, nah, seperti itu. Ini tetap sama C-nya, berarti C. X, nah, A-nya, itu kan awalnya tidak ada tandanya, berarti kan positif, ya kan? Kita pindah ke bawah, berarti tandanya berubah juga. Jadi, min A, seperti ini. Oke, kita buktikan benar atau tidak. Nah, tadi kan kita punya fungsinya yaitu fx sama dengan 2x ditambah 5 per 3x dikurangi 4 ya. Oke, kita punya fungsi fx-nya itu sama dengan 2x ditambah 5 per 3x dikurangi 4. Nah, ketika kita cari f inverse x-nya, berarti kan 2 dan min 4 ini harus kita pindah posisi dengan tandanya diubah. Berarti yang ada di atas yang awalnya 2x plus 5, karena kita pengen nyari inverse-nya, berarti yang bagian depan ini tidak lagi 2. Tapi siapa? Tapi si bagian ini, min 4 ini. Tapi karena kita pindah ke atas, min 4-nya berubah menjadi 4x. Ini tetap ditambah 5 per, nah, 3x tetap kita tulis. Nah, 2 ini kan kita pindah ke bawah. Karena kita pindah ke bawah, tandanya secara otomatis juga berubah ya. Yang awalnya plus, dia berubah menjadi min 2. Jadi kita punya, kalau fx-nya itu 2x plus 5 per 3x min 4, ternyata f inverse-nya adalah 4x ditambah 5 per 3x dikurangi 2. Oke, kita cocokkan apakah benar. Nah, ternyata hasilnya sama. Jadi, cara ini bisa kita gunakan untuk mencari inverse jika bentuk fungsinya adalah pecahan, seperti itu. Baik, saya rasa cukup sekian penjelasan yang bisa saya sampaikan. Apabila ada tutur kata saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.